Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Deki, ber-NPM 1751098, kini berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Kepulauan Riau, yaitu Universitas Internasional Batam, sebagai mahasiswa strata 1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal hukum di mana adalah salah satu sebagai nilai UAS saya di mata kuliah Seminar Hukum di kelas 8 IHMZ yang diampu oleh Hari Sutradi Semadi, SHMH. Untuk jurnal hukum yang saya ambil kini adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia atau HAM tersangka dari penyalahgunaan kewenangan aparat kepolisian dalam bentuk tindakan tembak di tempat. Jadi artikel ini atau jurnal ini dipublish di Lex Ex Societatis dan bervolume 4 nomor 3 dan dipublish pada tahun 2016 bulan Maret yang ditulis oleh RIM dan rekannya Andes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Rakyat Indonesia dapat terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggotanya, di mana Polisi Rakyat Indonesia pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tindak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, di mana baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri ke dalam institusi yang profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Jadi subjek penelitian pada jurnal atau artikel tersebut adalah petugas kepolisian. Nah, terkait jurnal ini dianalisa dengan melakukan metode penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jika bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Jadi di dalam artikel ini atau jurnal tersebut, hasil penelitian ini adalah Polisi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia atau kata lain HAM yang dilakukan oleh anggotanya, di mana Polisi Rakyat Indonesia pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tindak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polisi Rakyat Indonesia atau Polri ke dalam institusi yang profesional dan bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat warga Indonesia. Kekuatan yang ada di dalam isi artikel ini adalah prosedur standar dalam tindakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka adalah profesionalisme, sikap, cara berpikir, dan tindakan. Sehingga perilaku yang dilandasi ilmu kepolisian ini yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharaannya Kaptimas dan tegaknya supremasi hukum. Jadi Polisi Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh anggotanya, di mana Polisi Rakyat Indonesia atau Polri ini pada saat ini adalah mitra sejajar, di mana disampaikan di atas tadi, masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tindak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan nama Polri ke dalam institusi yang profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat seluruh Indonesia. Nah, di dalam kajian ini atau artikel ini, di bawah kita analisa terdapat adanya kelemahan. Di mana kelemahannya adalah bagi polisi sebagai pihak yang melakukan kewenangan menembak ini agar dapat berhati-hati dalam melakukan penembakan. Nah, terutama apabila dilakukan dalam situasi gelap atau di malam hari dan juga di tengah keramaian. Nah, hal ini dapat berdampak pada lingkungan sekitar,
di mana antara lain dapat menimbulkan peluru nyasar ke masyarakat maupun menembak tersangka atau pelaku kejahatan yang berakibat pada kematian. Jadi kebayang dong, di dalam keramaian bahwa jika kita mengalami fail shooting dan kita setipis apapun begitu aja bisa melakukan luka yang sangat parah. Jadi peningkatan profesionalitas di tubuh Polisi Indonesia ini khususnya bagi aparat kepolisian di lapangan yang berhadapan langsung dengan tersangka atau pelaku kejahatan harus dilakukan. Ini dikarenakan Polisi Rakyat Indonesia ya, mereka merupakan suatu lembaga atau sebuah badan yang bertugas atau yang memiliki job atau berkewajiban atau bertugas nih sebagai penegak hukum. Jadi penegak hukum juga bisa kita sebut mereka sebagai pelindung dan pengayoman masyarakat, sehingga akan terciptanya masyarakat yang aman dan damai, yang jauh dari rasa takut terhadap kejahatan yang biasa kita sebut dengan kedamaian dan ketentraman. Begitu. Jadi selanjutnya ini adalah bahwa didapatkan di artikel ini perbedaan dengan rencana penelitian nih. Jadi yang saya dapat itu keputusan atau diskresi pemerintah dasar pijakannya adalah dasar hukum atau yuridis menyangkut ketemuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain yang pertama terdapat kekosongan hukum, yang kedua kebebasan interpretasi, yang ketiga delegasi perundang-undangan, yang keempat pemenuhan kepentingan umum, yang kelima masih dalam batas kewenangannya. Sedangkan selanjutnya keenam adalah tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. Yang ketujuh aspek politis. Dan kedelapan aspek budaya. Selanjutnya kesembilan adalah strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa ataupun kota tersebut. Dan nomor 10 mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. Nah, selanjutnya 11 terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. Jadi jenis penelitian ini kualitatif nih. Jadi lebih ke studi kasus, lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, sehingga kelompok masyarakat suatu program dalam waktu tertentu, serta etnografi, yakni studi tentang perilaku dari budaya dari kelompok sosial pada desa tersebut, desa tertentu gitu. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode positivis, di mana memandang realitas sosial nih di sekitar sebagai suatu objek yang holistik atau utuh nih. Nah, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu, serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna atau memperoleh arti. Jadi pendekatan yang menjadi landasan filosofis ini, di mana adalah pendekatan fenomenologis, yakni memahami arti peristiwa dari kaitan-kaitan di mana tadi ada beberapa tersebut, dan dari kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu, yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru. Sekian menurut saya dengan analisis saya terhadap jurnal di mana perlindungan hak asasi manusia tersangka dari penyalahgunaan kewenangan aparat kepolisian dalam bentuk tindakan tembak di tempat. Saya Deki, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian analisa jurnal saya. Om Santi Santi Om, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.